masih ingat dengan jelas sebagaimana malam pertama yang dia lalui dengan Alia. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana susahnya Alia saat turun dari ranjang pagi itu saat dia memerintahkan Alia untuk mandi setelah mereka bertempur. Dan itu sangat berbeda sekali dengan yang dia lihat dengan Natasha pagi tadi. Bahkan Natasha berjalan kepadanya dengan sengaja melenggak-lenggokkan badannya seakan ia tak merasakan sakit sedikitpun. Natasha semakin tersudut mendengar ucapan dari Reno terhadapnya. Dia sampai kehilangan kata-kata untuk menyanggah ucapan dari Reno tersebut. Sudahlah, aku tak suka kepura-puraan ini. Aku tahu kamu pasti sengaja menjebakku saat melihat aku dalam keadaan mabuk semalam. Dan kamu sengaja membawaku ke kamar itu seolah-olah kita melakukan sesuatu, tapi aku bukan orang bodoh yang bisa kamu tipu seperti itu, Natasha. Mulai sekarang jangan pernah datang mendekatiku lagi ataupun meminta hal yang tidak-tidak kepadaku. Ucap Reno mengancam Natasha. Natasha langsung tersulut emosinya mendengar ucapan dari Reno terhadapnya. Ternyata walaupun dia sudah berhasil menjebak Reno, tetap saja Reno tak mau menjalin hubungan kembali dengannya. Jika kamu tak mau bertanggung jawab kepadaku, maka aku akan menyebarkan foto dan juga video ini kepada semua orang agar orang-orang tahu siapa kamu yang sesungguhnya. Ancam Natasha kepada Reno. Reno yang saat itu hendak pergi meninggalkan tempat itu langsung menghentikan langkah kakinya dan menatap ke arah Natasha kembali. Aku tak peduli apapun yang kamu lakukan, Natasha. Mau kamu menyebarkan video itu ataupun foto yang kamu miliki itu, aku tak ambil pusing sedikitpun. Hanya satu yang akan aku tanggapi, jika kamu mengganggu istriku. Jika kamu membuat berita bohong kepada istriku, maka itu artinya kamu tengah mencari masalah denganku. Jangan pikir aku akan menikahimu, jika kamu mengatakan kepada Alia semua yang terjadi ini. Itu semua omong kosong. Apapun yang kamu lakukan, aku tak akan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang belum tentu aku lakukan. Ucap Reno dengan tegas kepada Natasha. Setelah puas memberi peringat kepada Natasha, Reno langsung beranjak menuju kasir dan membayar minumannya kemudian meninggalkan kafe tersebut. Sementara Natasha sangat geram sekali mengingat semua hal yang sudah dikatakan oleh Reno kepadanya. Dasar sial, kamu benar-benar menyebalkan, Reno. Aku sudah melakukan berbagai macam cara untuk meluluhkan hatimu. Tapi tetap saja kamu tak mau kembali kepadaku, bahkan yang ada dalam pikiranmu hanyalah perempuan menyebalkan itu. Awas saja Reno, aku pasti akan mendapatkan kamu kembali dan menyingkirkan Alia dari dalam hidupmu. Ucap Natasha bertekad, sambil memandangi kepergian dari orang yang sangat dia cintai tersebut. Reno langsung menaiki mobilnya kemudian tancap gas meninggalkan kafe tersebut. Tujuan utamanya adalah kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat Reno tengah asik mengemudi, tiba-tiba dia mendapat panggilan telepon dari seseorang dan saat melihat siapa yang menelponnya, Reno langsung mencari tempat untuk menghentikan mobilnya karena dia ingin menjawab panggilan telepon tersebut. Dengan cepat Reno menggeser tombol jawab kemudian mendekatkan ponsel itu ke telinganya. Iya Rangga, ada apa? Apa kamu sudah mendapatkan rekaman CCTV-nya? Tanya Reno penasaran kepada sahabatnya yang bekerja di Hotel Bintang 5 tersebut. Ya, kamu benar sekali Reno, aku sudah mendapatkan kopian dari rekaman CCTV itu dan aku akan segera mengirimkannya kepadamu. Jawab Rangga kepada Reno. Reno sungguh lega mendengar perkataan dari sahabatnya itu. Terima kasih banyak ya Rangga, aku sangat berhutang budi kepadamu. Ucap Reno dengan penuh perasaan bahagia karena mendapatkan kabar baik dari Rangga. Jangan berkata seperti itu. Baiklah, aku tutup teleponnya dan aku akan segera mengirimkan kopian dari rekaman CCTV itu. Ucap Rangga kepada Reno. Ya terima kasih banyak Rangga. Jawab Reno. Setelah panggilan telepon itu terputus, Reno langsung menunggu rekaman CCTV yang akan dikirimkan oleh sahabatnya itu. Tak lama setelah itu Rangga benar-benar mengirimkan rekaman CCTV itu kepadanya dan dengan jantung yang berdebar kencang Reno memeriksa rekaman CCTV tersebut. Dia memperhatikan rekaman CCTV itu dengan seksama seakan ia tengah mencari keberadaan dirinya malam itu di hotel berbintang tersebut.
Setelah beberapa waktu menunggu, tiba-tiba saja Reno melihat dirinya yang tengah mabuk dipapah oleh Natasha berjalan perlahan menuju ke kamar hotel tempat dia bangun tadi pagi. Ya Tuhan, berarti memang benar Natasha lah yang sudah membawaku ke kamar hotel itu, berarti dia sengaja membawaku ke sana karena sepertinya aku dalam keadaan begitu mabuk. Ucap Reno memperhatikan keadaan dirinya di dalam video rekaman CCTV tersebut. Natasha sangat marah setelah kepergian Reno. Natasha benar-benar tak habis pikir kenapa Reno banyak mempertanyakan hal-hal yang tak dipikirkan oleh Natasha sebelumnya. Bagaimana ini Reno sepertinya tak percaya sedikitpun jika malam itu dia sudah melakukan hal yang tidak denganku. Jika dia terus bersikap seperti ini, maka bagaimana caranya aku untuk mendekati dia ataupun menekan dia untuk segera menikahiku? Gumam Natasha dengan perasaan yang diliputi dengan kekesalan. Natasha tak habis pikir dengan jalan pikiran Reno yang selalu tak bisa dia tebak. Bahkan sekarang dia tak tahu harus berbuat apa dengan bukti-bukti yang dia miliki. Jika aku mengirimkan foto ini kepada Alia, akankah Alia percaya bahwa foto ini baru saja aku ambil? Ucap Natasha dengan perasaan bimbang. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Reno jika dia mengetahui bahwa aku mengirimkan foto ini kepada istrinya? Apa dia akan mengamuk atau berbuat yang tidak kepadaku seperti yang dia ancam tadi? Gumam Natasha dengan perasaan gundah menghadapi kenyataan yang ada di hadapannya. Reno benar-benar tak bisa dia tebak apapun usaha yang dia lakukan untuk mendekati Reno ataupun membuat Reno kembali kepadanya seperti tak berhasil sedikitpun. Bahkan di saat Reno terpojok seperti ini pun tetap Reno mencari celah untuk menyelamatkan dirinya. Berulang kali Natasha mencoba untuk menenangkan pikirannya. Tidak, aku tak boleh termakan dengan ucapan Reno tadi. Aku sangat yakin sekali bahwa Reno merasa sangat khawatir setelah melakukan hal itu denganku. Dia pasti masih bimbang saat ini antara melakukan itu atau tidak denganku. Buktinya dia sampai mengundangku ke kafe hanya untuk bertemu dengannya. Itu artinya dia tengah bimbang, bukan? Kalau tidak, mana mungkin dia bisa susah payah bertemu denganku seperti ini. Pikir Natasha kembali. Natasha mencoba untuk berpikir dengan jernih. Dia bertekad untuk memikirkan dengan masak-masak apa yang harus dia lakukan untuk menghadapi Reno. Tapi dia yakin bahwa apa yang terjadi semalam cukup membuat Reno merasa sangat gelisah dan itu bisa dia tangkap dari pancaran mata Reno tadi pagi, maupun tadi saat mereka bertemu. Aku tak boleh menyerah begitu saja dengan apa yang sudah dikatakan oleh Reno kepadaku. Aku harus tetap menggunakan kesempatan ini untuk menekan serta minta pertanggungjawaban darinya. Apapun yang terjadi, aku sudah memiliki banyak bukti yang bisa meyakinkan setiap orang bahwa kami memang sudah melakukan sesuatu. Jika aku mengirimkan video ataupun foto itu kepada Alia maupun kepada keluargamu, pasti mereka percaya bahwa Reno sudah melakukan sesuatu dengan. Ujar Natasha berusaha untuk meyakinkan dirinya kembali. Setelah membayar apa yang dia makan di kafe itu, Natasha meninggalkan kafe dan kembali pulang ke rumahnya. Sementara itu di rumah Alia, mereka tengah bergembira karena Gunawan dan juga Lastri berhasil membeli rumah milik sahabatnya yang hendak menjual rumahnya itu. Saat ini mereka tengah berada di rumah mewah yang akan menjadi tempat tinggal Aminah setelah mereka membeli rumah itu. Proses jual belinya berjalan dengan cepat, sekarang rumah itu resmi menjadi miliknya Aminah. Setelah semua urusan selesai, mereka kembali pulang ke rumah. Mereka langsung berjalan memasuki rumah. Setelah sampai di dalam rumah, mereka melihat Alia yang tengah sibuk menyiapkan makan siang. Semuanya sudah terhidang Alia, tanya Lastri kepada menantunya itu. Dan Alia pun langsung menganggukkan kepalanya. Sudah Ma, ayo kita makan. Ajak Alia kepada mama mertua dan juga ibunya. Ibu ayo makan Bu, panggil Alia kepada ibunya. Aminah langsung beranjak mendekati meja makan. Sementara Gunawan juga keluar dari kamar untuk bergabung dengan mereka untuk makan siang. Bagaimana dengan rumahnya Bu? Tanya Alia kepada ibunya dan Aminah pun langsung tersenyum ke arah putrinya itu. Rumahnya sangat bagus sekali Nak, Ibu sampai pangling dengan luasnya rumah itu. Jawab Aminah kepada Alia. Syukurlah kalau Ibu suka dengan rumah itu.
Apa letaknya sangat dekat dari sini? Tanya Alia kepada ibunya dan Aminah pun langsung menganggukkan kepalanya.